Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriq wa khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa jami ulama wal awliya was salihin wa jami masyayikhina fid din, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa usalla Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib Risalah Al-Muawanah. Amaddana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jadwalnya masih bongkar pasang ya. Masih dudukkan yang enak yang hari apa ya. Karena berhubungan saya ada jadwal di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan nanti ketika sudah stabil, kita bisa insyaallah jadwal kita tetap insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitab Risalatul Muawanah wa qad yajibu raddu fi masaila wa qad yundab. Kemarin dikatakan di terakhir pembahasan wa fir raddi afatun azimatun wa ya annal amata majhuluna ala ta'zimi man yaruddu silatahum alaihim. Farubbama kana al-hamilu li ba'din nusak ala raddi at-tadahur bis-zuhud. Kemarin pembahasan terakhir yaitu tentang menolak pemberian. Menolak pemberian. Disebutkan di dalam menolak pemberian itu juga ada bahayanya. Ya, ada bahayanya. Pertama, di antara salah satu contohnya yaitu menolak pemberian bagi orang yang ahli ibadah. Orang dia ahli ibadah, dia kalau diberi nolak, Ini bisa menjadi bahaya pada dirinya. Apa maksudnya? Setan masuk. Jadi dia menunjukkan dia tidak mau ini karena dia merasa aku ini tidak butuh dunia lagi. Tak usah. Aku tak butuh dunia lagi. Dia ahli ibadah. Ini kan tak bagus. Menunjukkan kezuhudannya kepada orang. Itu tak bagus. Enggak cinta dunianya kepada orang ditunjuk-tunjukkan. Jadinya Korea enggak cinta dunia, zuhudnya bagus, riyanya jelek. Jadi rusak. Memang susah kalau ilmu hati ini susah. Harus betul-betul.
Hirsun ala husulil manzilati indahum, yang mana sepertinya zuhud itu untuk agar kita dapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang dengan adanya menolak itu menunjukkan dia zuhud, dia jadi merasa dipandang orang, itu orang zuhud tuh, alim tuh, tak penuh dunia lagi. Di hati orang, jadi dia merasa ada tempat, dianggap orang yang tingkatannya tinggi di hati orang. Nah, ini data bagus lagi. Wa min huna kana ba'dul muhaqqiqin ya'khudhu min aidin nazahiran summa yatasaddaqu bi sirran. Karena itulah banyak para aulia, orang-orang para wali, orang-orang soleh, ibu-ibu, dia kalau diberi orang diterima dia. Maksudnya apa? Biarlah orang nih nengok aku nih apa ya, cinta dunia gitu, terserahlah, tak ada masalah. Yang penting orang beli aku terima, orang beri aku. Yang tampak dari luar, ini orang ini macam orang agama, tapi semuanya pun diambil juga. Nah, jadi orang melihat dia tetapi setelah diterima dia ternyata diam-diam diinfakkan lagi. Nah, itu kan namanya lillahi ta'ala, luar biasa. Orang-orang para aulia gitu dia beramal bukan karena manusia. Nampak di manusia, ini orang semua ndak, semua hitam, dikasih apa aja diterima. Memang congok, tak tergesa pun. Itu karena manusia nengok ini tak usah dipusingkan, diterima dia, kemudian diam-diam dikasihkan kepada orang. Nah, orang nengok ini itu orang apa-apa ndak, padahal tidak begitu. Hakikatnya dia dengan Allah ini luar biasa, diinfakkan secara diam-diam, orang lain tak tahu. Nah, itu di antara contoh kenapa mereka tetap menerimanya. Nah, untuk menghindari penyakit hati. Lucu kan? Menerima pemberian orang untuk menghindari penyakit hati, itu kan sudah lain urusannya. Bukan menerima, tidak menerima. Ini bukan urusan secara zahir sudah, urusan syariat tidak, urusannya ilmu hati. Kalau aku terima macam mana, aku tak terima mana yang hatinya selamat, itu yang dilakukan. Mana yang selamat hati, sehingga ketika hatinya selamat, amalnya selamat. Ketika hatinya riya, ya habis semua amal. Hatinya yang tidak selamat. Nah, itu kemarin pembahasan terakhir. Nah, sekarang waqad yajibur raddu fi masaila waqad yundab, dan padahal bisa jadi kadang-kadang wajib kita menolak pemberian orang. Ada yang wajibnya waqad yundab, dan ada satu ketika, satu saat, satu keadaan kita justru dianjurkan untuk menolak. Bukan semuanya harus diterima, enggak. Itu dasar, standar hukum dasarnya. Nah, tetapi ada beberapa kasus yang mana di situ kita wajib menolak pembelian orang, ataupun dianjurkan atau disunahkan untuk menolak. Kasusnya seperti apa? Minha ayyahmila ilaika ma ta'lamu aw tadhunnu bi alamatin annahu haram. Nomor satu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada pemberian yang wajib kita tolak. Waduh, dikasih kok wajib ditolak. Apa yang pertama? Yaitu ketika ada orang datang kepadamu dan engkau tahu atau engkau zon ini hampir yakin. Nah, engkau yakin atau engkau hampir yakin bahwa dengan ada tanda-tandanya, ininya, ini haram nih yang akan dikasihkan ke saya ini. Kalau sudah begitu, yakin atau hampir yakin kalau yang dibawanya, yang diberikan ke kita itu haram, wajib ditolak. Wajib ditolak. Ini berat sikit. Berat. Apalagi rupa dia duit 1 gepok. Susah, macam mana nak nolak tuh? Susah. Iya, kalau dikasih durian busuk, taklah. Ini duit 1 gepok suruh nolak. Macam mana? Tahu ini haram. Haram lah urusan belakang. Sayang pula tak terima duit segini banyak ni. Berapa juta. Dan termasuk yang haram itu apa? Uang sogokan itu termasuk haram. Jadi jangan dianggap rezeki saja, itu bencana itu.
Sekarang kalau kita nengok, yang namanya uang haram itu apa? Haram di mata orang awam, hasil judi. Haram kan? Haram. Hasil curian, haram. Prostitusi, haram. Nipu orang, haram. Tapi ketika duit ni tahu duit sogok ni, susah dia nak bilang haram. Ini masalah. Itu haram. Duit sogok itu haram. Bahkan ancamannya sangat parah. Kalau cuman duit orang nyuri, Bu, duit orang nyuri, ya, itu kasusnya hanya mentok, hukumannya potong tangan. Haram, potong tangan segini. Nyuri lagi kaki. Nyuri lagi tangan sini. Nyuri lagi kaki kanan. Silang. Itu kalau nyuri haram. Nah, kalau itu hukumannya seperti itu. Kalau sogokan, ar-rasi wal murtasi bin nar, tak tanggung-tanggung. Yang nyogok, yang nerima sogokan, dua-duanya di dalam neraka. Orang pencuri itu potong tangan sekian, Bu, udah lunas hukumannya itu. Kalau dia tidak melakukan lagi, dosanya sudah impas. Kalau nyogok, dua-duanya di neraka jahanam. Apa tak berat? Berapa kali lipat untuk haram, keharamannya dan dosanya. Jadi kalau ada orang nyogok, wajib ditolak hukumnya. Iya, kalau nyogok dikasih 1 juta, kasih 500 juta, 1 miliar. Macam mana aku nak tolak beli? Aku kerja seumur hidup aku tak dapat nih. Aduh, kacau betul. Ini mobil cash dapat nih. Setan. Emang gitu. Kalau nanti jadi orang hebat, anak-anak ibu atau bapak-bapak atau siapa jadi orang hebat, bilang sama anak-anak, nak, kalau kau nasib disogok, kau jangan terima, nak. Urusannya bukan cuma dunia akhirat, ya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang sogok dan yang disogok dua-duanya neraka jahanam. Itulah karena sogok. Kalau nyogok kelas 1 juta diketawain. Apa ini? Tak mau terima. Bukan tak mau terima, kurang banyak. Dia tak terima dia bukan karena apa tuh? Bukan tak terima nih, haram nih, tak boleh. Bukan, kurang banyak. Kena dong 500 juta 1 miliar. Diam lah. Hilang haramnya pembahasannya. Minha ayyahmila ilaika ma ta'lamu aw tadhunnu bi alamatin annahu haram. Dan engkau tahu kalau ada orang nak beri engkau itu berasal dari sesuatu yang haram, wajib ditolak. Terus sekarang kalau ada orang nyogok, Bu, duit itu dimakan haram, untuk belanja haram, untuk beli nasi goreng haram, untuk beli lontong haram, beli nasi lemak haram, beli minuman haram, kopi haram, teh haram, semua haram. Dikira apa? Kalau ada haram, sholat, puasa, semuanya ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Ini bukannya 1 miliar disogok, 200.000 disogok. Lah sudah. Apa tak rugi dunia akhirat? 200.000 mau mikir disogok 200.000? Alah. Jangan mau. 500 jangan mau. 1 juta. Agak diam sikit dah. Mulai. Nak 1 juta nak istikharah pula, nak terima sogokan. Istikharah dulu, tunggu ya. 3 hari lagi. Waduh, istikharah dulu nak terima sogokan. Ini bahaya. Sekarang kita ini di zaman seperti ini, karena yang bermain di dunia ini, pemain-pemainnya ini kebanyakan para ahli-ahli dunia. Mereka tidak tahu apa itu sogok, mereka tak kenal halal haram, ambak saja yang penting aku dapat uang banyak. Tak mau tahu. Bahasa-bahasa pelicin itu udah biasa, haram luar biasa benar. Tapi dianggap satu hal yang luar biasa saja. Luar biasa. Rasulullah pernah mengutus sahabat Sayyidina Mu'az atau ya? Atau siapa? Diutus di Yaman untuk ngumpulin zakat apa?
Akhirnya setelah balik sama Rasulullah, disetorlah hasilnya. Ini Rasulullah, ini uang-uang yang punya untuk diserahkan di Baitul Mal. Dan yang ini saya punya, saya dikasih hadiah. Dibilang ke Rasulullah gitu. Yang ini ya Rasulullah, ini saya punya. Jadi pas saya tugas di sana, saya dikasih hadiah. Apakah terus balikkan hadiahmu? Apakah kalau engkau tak jabat di situ engkau tu dikasih? Ya tidak mungkin lah. Itu namanya rasuah. Itu namanya maksud kau kan karena kau duduk di situ kau dikasih. Jadi hati kau ni agak miring sikit ke sana, nak bela-belain dia. Kalau dia minta tolong cepat dibantu. Balikkan kata Rasulullah. Kalau engkau tidak di sana, apakah kau diberi? Ya tidaklah. Kalau kau tak jabat di sana kau diberi? Ya tidaklah. Itulah tipisnya sogokan itu. Itu zaman sekarang ini sogokan salah-salah jadi mata pencarian. Cepat kaya kalau punya pangkat yang tinggi. Cepat kaya. Duduk aja sebentar, amplop datang, amplop datang, amplop datang. Pokoknya ngasih amplop urusan licin. Selesai. Tak susah-susah lah. Ibu tahu mana tak sogokan luar biasa tuh. Jadi hal yang perbuatan yang haram itu dijadikan satu pekerjaan. Sementara dia tugasnya nanti ada maling ayam dia ngurus. Maling ayam kau urus, engkau lebih besar lagi dosanya. Dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Au tahmilu ilaika sadaqatun wajibatun ala dhannin annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik. Atau ada orang datang kepadamu, engkau tahu dia ini anak ngasih zakat. Dia ngasih zakat. Menurut dia engkau ini berhak, tapi engkau tahu aku tak berhak atas ini zakat ni. Aku tak bisa terima pak, maaf pak, tak bisa terima. Aku tak termasuk fakir miskin. Itu fakir miskin sana aku tak termasuk. Atau tidak termasuk asnaf-asnaf yang lain, tak berhak aku. Jangan. Aku tak termasuk fakir miskin. Zakat fitrah aku tak termasuk fakir miskin. Jadi sebagian ulama mengatakan zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Jadi tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Itu zakat fitrah. Untuk menjadi pembersih diri orang-orang yang berpuasa, tu'matan lil masakin, untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Itu definisi zakat fitrah. Makanya sebagian ulama mengatakan zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Yang tak fakir miskin jangan ngambil. Cuman ada memang ulama yang berpendapat tetap dibagi 8 asnaf. Maksudnya yang lain-lain fisabilillah, Ibnu Sabil, boleh ngambil dari situ, gharib boleh. Cuman kalau berdasarkan hadis ini, tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin, itu berarti selain fakir miskin tak berhak untuk ngambil zakat fitrah. Orang ngasih, apa nih baras apa nih Pak? Zakat. Oh jangan, aku tak berhak. Itu kasih orang fakir miskin saja. Saya alhamdulillah bisa beli beras sendiri, dah cukup. Jangan. Itu ikhtiyapan namanya, kehati-hatian ya. Ketika ada ulama bilang bagi 8 boleh, ada ulama bilang ini khusus fakir miskin, kita lebih bagus mengambil pendapat yang hati-hati. Fakir miskin itu biarlah setahun sekali dia dapat banyak, kenapa sih? Ya, itu khusus zakat fitrah. Kalau zakat mal 8 asnaf biasa, ya. Berasal. Fidyah. Ini lagi. Sekarang kadang-kadang para penerima zakat, kadang-kadang saya khawatir di masjid ada yang tidak paham. Fidyah, beras fidyah sama beras zakat digabung. Habis itu dibagi rata. Fisabilillah, gharim, apa dikasih semua beras. Tak boleh. Fidyah itu wajib hukumnya untuk fakir miskin. Gak ada selain fakir miskin fidyah itu. Ya, gak boleh. Untuk ini untuk kadang-kadang kan di masjid gitu, orang zakat fitrah dengan fidyah kan bareng, tidak dipisahkan oleh yang terima ini.
Ini fidyah dari bapak saya gini, itu fidyah. Gabung aja situ. Habis itu bagi sudahlah. Bagi rata aja ke semua orang. Tidak bisa begitu. Dia harus ke fakir miskin ini. Tidak boleh dikasihkan kepada selain fakir miskin. Ke gharim dan lain sebagainya. Karena pembagiannya lain, jurusannya lain. Khusus karena fidyah itu khusus untuk fakir miskin. Kalau zakat fitrah sebagian ulama mengatakan khusus untuk fakir miskin. Nah, kalau fidyah mutlak seluruh ulama mufakat. Kalau fidyah itu khusus fakir miskin, yang lain tak boleh ngambil. Nah, jadi kalau mau dibagi ya sudah. Ini fidyah ini jangan ganggu-ganggu. Ada orang fakir miskin di sini berapa, satu orang, nggak kasihkan semua. 2 orang sudah bagi 2. Nggak usah dibagi rata-rata kemana-mana. Ini memang mereka punya itu kalau fakir miskin itu. Jangan dirata-ratakan. Ya. Berarti yang terjadi kondisi di sini dikumpulkan semua tuh kan. Berarti ini kalau menurut saya kan pisah-pisah kan? Apanya? Fidyahnya dipisah kali ya. Beras fidyah dengan beras zakat harus dipisah. Karena pembagiannya berbeda. Kalau biasanya kan orang banyak yang mengikut, yang banyak ngikut beras fitrah pun tetap dibagi 8 asnaf kan itu kan. Kalau nak dibagi gitu, fidyah tak boleh gabung. Ya, tak boleh gabung. Harus. Kalau fidyah dikasihkan orang mampu, tak sah fidyahnya, langsung tidak sah. Nah, kalau zakat fitrah dikasihkan orang mampu, entah itu fisabilillah entah apa, masih ada yang bilang sah, masih ada. Kalau fidyah tidak ada yang bilang sah, karena fidyah itu jelas-jelas satu tujuannya, tidak meleset semuanya, yaitu untuk fakir miskin. Sama berasnya memang mereknya sama, bunga Holland atau apa, tapi jurusannya lain. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Karena orang yang bayar fidyah kasihan, gara-gara panitia fidyahnya tak sampai, tak sah. Yang bayar fidyah juga harus belajar, yang nerima juga harus belajar. Gitu. Wa minha ayakunal musti, kita lanjut. Wa minha ayakunal musti ilaika zaliman musirran ala zulmi wa taksha idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamilu ilayhi au tudahinu fid din au yaghlibu ala dhannika annaka mata qabilta syai'an yasiru wa la yaqbalu minka ma tulki ilayhi minal haq. Tengok, ada lagi pemberian yang harus kita tolak, ibu-ibu, tak semuanya. Yaitu siapa? Jika orang yang memberi engkau itu orang yang zalim, musir, memang dia memang orang zalim, terus-terusan berlaku zalim, ala zulm. Dan engkau khawatir jika engkau terima kebaikannya ini, maka hatimu akan cenderung kepadanya, gitu loh. Dia ini orang zalim, datang ke kita kasih duit, pap. Dulu tidak boleh, haram, neraka jahanam, nggak boleh. Begitu kena duit 5 juta, slow sikit ya. Ini masalah, Pak. Ini masalah. Jadi ini kalau diterima ini nanti efeknya akan begitu. Nanti hatimu jadi baik juga dia rupanya sama aku ya. Ketika dia melakukan terus kezaliman, jadi dia tak terlalu gini, dah turun tangan dia, ngomong dia pelan-pelan, lain gaya dia tuh. Udah kena sumbat. Itu bahayanya seperti itu. Gimana? Masalah pemberian itu. Jadi kalau diberikan orang lain kan dia nggak boleh kan. Ini ada seperti terkadangnya lah Ustaz. Ya. Kan arti buat pemberi dibagi-bagi itu. Kita kan nggak tahu maksudnya gimana tuh Ustaz. Makanya hukumnya menerima atau memberi. Kan ada tuh nilai tuh. Rumah-rumah ada misal ada yang bagi uang macam-macam lah. Jadi gimana hukum
Hati kita, tengok orang ini zalim tidak? Nomor satu zalim tak? Kalau dia zalim ngasih kita selentur, janganlah, jangan terima. Atau kata orang, ambil duitnya jangan coblos orangnya. Tapi itu Pak, wallahu alam. Saya nak bilang ini apa sangat-sangat dikhawatirkan sekali. Itu adalah termasuk riswah, sogok, bukan hadiah. Terus kalau tak ada pembeli, ngapa kau tak kasih duit aku? Kenapa hari-hari biasa kau tak kasih duit aku? Ya kan? Makanya seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman, ketika balik, ya Rasulullah, ini duit yang untuk Baitul Mal yang saya kasih, yang saya kumpulkan. Tapi yang ini ya Rasulullah, saya dikasih hadiah sama orang-orang. Kata Rasulullah, itu bukan hadiah, balikkan. Kalau kau tak nulis kau dikasih tak? Tidaklah, gitu. Jadi ada udang di balik batunya, gitu loh maksudnya. Ini yang repot. Jadi kita sekarang tipis membedakan hadiah dengan sogokan, ini tipis. Itu ngerinya. Apa? Mubazir kan? Makanya ini yang repot ini sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Sekarang begini. Kalau diterima hati mesti berubah. Macam mana dia dekat aku terus, dia datang terus, dia ngasih terus. Kak tahu dia itu sebenarnya dia orang tak baik. Tapi apa kata saya di sini? Wa takhsa idza qabilta marfa anna qalbaka yamilu ilaihi aw tudahinu fitin. Jadi dikhawatirkan kalau kau menerima uang darinya, maka engkau nanti hati akan cenderung kepadanya, atau tudahinu fitin, engkau jadi lentur di dalam beragama nih. Itu saya tadi bilang, kalau mau dikasih haram, tak boleh, neraka jahanam. Apa itu? Basmi. Habis setelah dikasih slow turun volumenya, habis. Apalagi yang ngasih duduk depan, sudahlah, selesai. Tapi ada juga ya apa Ustaz nyampaikan bagaimana gitu kan. Ambil aja tapi jangan pilih dia, gimana Ustaz? Itulah yang banyak kan di sini, kan yang banyak kan gitu. Nak enak sendiri kan? Nah enak sendiri. Jadi kita yang betul tu macam mana Pak ya? Yang betul tu sebetulnya kalau menurut saya lah, wallahu alam. Penasarufan uang haram itu ada dua tempat. Nomor satu dialokasikan ke permasalahan umum, sosial umum, untuk got, jalan berlubang. Nomor dua diberikan kepada fakir miskin. Itu seperti itu. Tanda-tanda orang tu nyogok ketika dia ngasih di situ tak menang dia ngamuk. Itu nyogok lah. Apalah jemaah Masjid Ali kemarin dah kasih ini, dah kasih ini, tarik lagi. Apa? Untung karpet dia tak ada, ditarik, ngamuk. Kan? Kau nyogok berarti kemarin. Kalau kau ikhlas tak gitu bang. Tak boleh gitu. Sekarang repot. Coba hari-hari biasa ini tak ada ngasih, sekali pas ini dia ngasih pula. Ini masalah. Ngeri kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya belum pernah dikasih. Kalau dikasih bingung juga saya Pak. Iya. Alhamdulillah tuh saya ini selama ni mau pemilu, mau pilkada kan, belum pernah saya dikasih. Tapi kalau dikasih bingung juga saya ini. Duh macam mana ini? Kacau nih, kacau. Tetap dia hadiah, bahasa dia kan. Sekarang repot. Namanya bir itu walaupun dimasukkan ke botol kecap, dia tetap bir juga, gitu kan. Yang kita masukkan ke botol susu, dia bir juga nama dia. Ini yang repot. Intinya apa? Kita ini mestinya kalau kita nak jaga agama kita ini harus mengambil yang hati-hati. Mengambil yang hati-hati. Tidak ada mubazir kalau itu haram Pak. Gak ada istilah mubazir kalau barang haram. Maksudnya gimana? Tadi kan Bapak bilang kalau nak terima mubazir kan, gitu kan? Tidak ada mubazir kalau haram. Sekarang contoh Pak, saya kasih contoh nih. Ada orang bawa satu periuk besar masakan, sop, bawa sop. Ternyata sop itu Pak, sop
dari hewan yang tidak halal. Kata bapak, terima aja lah mubazir nih. Iya tidak? Tentu tidak kan? Apa tuh tanda-tanda? Kan gitu. Kalaupun dia ketahuan, ini hewan apa nih? Buang-buang. Kita ada bilang, sayang. Iya, mana ada. Mubazir tak mubazir, sayang tak sayang itu haram kalau rupanya duit. Itu baru. Kenapa? Rupanya duit. Coba jangan rupa duit. Semacam itu saya bilang. Orang belikan sate, banyak sate. Sate itu kalau diduitkan Pak 500.000. Saking berapa tusuk dibeli, taruh sate Bang. Ya, makasih. Tengok. Ini macam bentuk ni lah. Sate apa ni? Itu sate anu lah. Alamak. Buang. Sayang tak? Ada istilah. Sayang, jangan. Haram itu tidak ada sayang. Haram dibuang itu tidak ada sayang. Orang datang bawa apa namanya ini? Minuman, ya. Minuman kaleng hari raya. 3 kes angkat bungkus. Tar buka. Ini Pak untuk raya air kaleng ya, makasih. Begitu dia balik tengok gambar harimau, gambar bintang, gambar jangkar. Ini apa kita nak bikin Pak? Kita jual, sayang nih. Jual kita ambil duit dia, atau kita buang langsung dicampak ke laut atau kemana? Bingung. Tidak ada istilahnya sayang dibuang kalau itu haram. Haram itu wajib dibuang memang. Haram itu memang wajib dibuang. Itulah yang kita bilang itu. Jadi kita ini kan membedakan antara yang haram berupa duit dengan yang haram berupa selain duit. Orang datang ke rumah bawa seekor hewan. Tunggu. Seekor babi dibawa ke rumah. Pak, Tok, ini ada orang ngasih itu ada. Untuk apa kau kasihkan itu? Pergi sana. Itu kalau dijual Tok, harga dia 5 juta. Bagi sana dijual, dia balik datang lagi tuh, ini ada duit 5 juta orang kasih. Dia apa? Adalah dia tadi habis jual itu tadi. Lain sikit nih, lain. Dah tahu itu haram kan? Yang sembako yang mana? Urusan pemilu nih, pilkada nih. Ada kayak orang ada Pilik. orang pilih kades kayak gitu. Gitu ya. Kalau itu sogok jangan diterima. Aku Pak, kau bawa balik aku pun terima. Aku tak terima tapi aku coblos kau Pak. Kau jangan pakai sogok-sogok gini. Aku jadi tak jadi milih nanti. Aku sebetulnya nak pilih bapak, tapi bapak gini aku jadi tak pilih. Dalam ini bawa balik, bapak tahu sogok orang tu, aku pilih bapak. Itu mengajari orang. Untuk apa kayak gitu? Orang jadi pemimpin itu dulu berebut lari, sekarang kok berebut nak jadi? Zaman sahabat dulu berebut nak lari, sekarang berebut nak jadi. Tanggung jawabnya luar biasa. Nak jadi caranya dipertanyakan, dah jadi nanti juga apa yang dilakukan dipertanyakan. Kita dah lewat kemarin. Memang susah kalau belum mengalami ini. Kalau dah mengalami, bingung juga. Bahaya nih. Intinya gitu. Ini ilmu kita, ilmu betul-betul. Ya. Penting sekali. Kemudian ada yang namanya mudahanah fiddin. Mudahanah fiddin ini apa? Lentur di dalam beragama. Maksudnya apa? Yang aslinya secara nas memang tak boleh ini. Tak boleh, haram. Tapi karena sudah dikasih, jadi dia lentur. Ini namanya mudahanah. Yalah, terserah engkau lah sana. Itu namanya. Iya tak apa. Dulu haram kok, sekarang jadi tak apa. Itu namanya mudahanah. Karena apa? Udah kena sumbat. Ini masalahnya. Agama jangan kayak gitu. Bahaya, itu namanya menjual agama dengan dunia. Na'udzubillah, subhanallah. Semoga Allah jadikan kita ini orang-orang istiqomah. Amin ya rabbal alamin.
Ayang ribu ala dhanika annaka mata qabilta syai'an yasiru bi'su la yakbalu minka ma tulki ilayhi minal haq. Atau gini, kalau engkau berpikir kalau aku tak terima ini, nanti kalau aku ada kepentingan, ya Pak, kalau aku ada kepentingan, aku ada apa, kebutuhan apa, nanti dia tak mau bantu aku pula. Ini masalah. Ada terima aja lah, daripada nanti aku ada butuh, dia tak mau bantu aku pula. Dah tahu ni orang zalim. Dah tahu dia orang zalim gini-gini. Tapi nanti kalau aku tak terima, aku pula susah nanti nak tolong nanti. Terima aja lah. Lah kan sudah. Jadi kita lentur jadinya lentur. Memang susah jadi orang baik, komitmen istiqomah itu memang susah. Memang susah. Nah itu. Jadi ini alasan-alasan kita untuk tidak menerima kayak gitu. Dan ini apakah orang awam bisa melakukan? Tanpa ilmu tidak akan terjadi. Tanpa ilmu tidak akan terjadi. Karena mereka akan menganggap rezeki. Duit haram pun rezeki juga, tapi rezeki haram. Nah, ini asal rezeki aja. Padahal doa, ya Allah berilah kami rezeki yang halal ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal. Jauhkan dari rezeki yang haram ya Allah. Yang haram datang diterima juga. Tak cocok dengan doanya. Wa minha, masuk Isa ya. Oke, kurang sedikit. Ini kita sampaikan berikut. Wa minha antalama min hali insan anau yaksidu bisilatihi idlalaka an sabilillah bimusadatihi ala batilin aw tarki haqqin. Ada lagi alasan kita kenapa harus menolak pemberian orang lain. Maksud urusannya intinya semuanya untuk keselamatan agama kita. Itu intinya. Pokoknya yang paling penting itu kita menyelamatkan agama kita. Itu yang paling penting. Itu intinya kita. Kapan kita nolak, kapan kita ngambil. Kapan kita nolak, kapan kita ngambil. Agama nomor satu yang harus diselamatkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti untuk yang berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.